Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Felicia Lodita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan untuk tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Rehabilitas Sosial untuk Anak Terlantar. Baik, mulai dari latar belakang, seperti yang kita ketahui, di Indonesia masih banyak adanya kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26,42 juta penduduk terhitung di bulan Maret 2022. Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang sangat sulit diuraikan tentunya di Indonesia ini. Orang dengan kelas ekonomi ke bawah ini disebut orang miskin, yang mana hanya memperoleh pendapatan terhadap kerja mereka yang jumlahnya tidak jauh lebih sedikit dibanding dengan kebutuhan pokoknya, sehingga orang tua dengan ekonomi rendah tidak memiliki pilihan lain untuk meninggalkan anak-anaknya. Lalu kebutuhan yang tidak terpenuhi itulah mencakup kenyamanan dan keamanan, sehingga banyaknya angka anak terlantar di Indonesia. Tumbuh kembang yang tidak wajar bagi anak-anak terlantar ini jauh dan tidak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, maupun pengawasan dari keluarganya, terkhususnya dari orang tuanya. Dan seringkali hal inilah yang membawa para anak-anak terpengaruh atau terjerumus untuk masuk ke lingkungan pergaulan yang salah, dan bahkan bisa menjadi dampak buruk bagi mereka ataupun orang-orang di sekitarnya. Tapi ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama karena tertulis pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi sedikit upaya belum cukup, maka banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai memberikan sumbangan, menyediakan pembelajaran keterampilan, sampai sosialisasi untuk anak-anak. Tetapi kegiatan yang tidak rutin dinilai tidak berdampak banyak terhadap anak-anak tersebut, karena mereka membutuhkan binaan selama masa perkembangan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, pengidentifikasian masalah dapat melalui latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat disebabkan dan ditemukan beberapa permasalahan, yaitu adanya angka kemiskinan yang tinggi menjadi faktor banyaknya anak terlantar, lalu anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, lalu anak-anak tidak memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak, dan bahaya anak terjerumus ke dalam lingkungan yang salah dan berdampak buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Lalu melalui latar belakang pula dirumuskanlah beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah tempat rehabilitas sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak terlantar. Selanjutnya, bagaimana merancang sebuah rehabilitas sosial yang dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan sosial anak-anak tersebut. Lalu, bagaimana merancang sebuah tempat yang dapat menyediakan fasilitas binaan dan mendukung dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya di Kota Bandung. Lanjut ke perancangan. Ada beberapa tujuan dalam perancangan ini. Tujuannya diantara lain adalah menciptakan perancangan interior yang sesuai dengan keanekaragaman pelayanan yang dibutuhkan oleh anak terlantar. Selanjutnya, menciptakan perancangan interior yang dapat meningkatkan tumbuh kembang dan perlindungan anak untuk keberlangsungan hidup melalui arahan dari para ahli langsung. Dan yang terakhir, menciptakan perancangan interior dengan menyediakan fasilitas binaan yang nantinya akan mendukung pengurangan angka kemiskinan di Bandung karena terjadinya peningkatan kesejahteraan sosial. Lalu ada ide atau gagasan perancangan. Untuk gagasannya sendiri, membuat tempat rehabilitasi sosial yang ditunjang oleh fasilitas yang berfokus untuk karakteristik dari anak-anak terlantar dan dipadukan dengan fasilitas lainnya. Lanjut ke manfaat dari perancangan. Manfaat perancangan sendiri berguna untuk perancang fakultas masyarakat dan pembaca, dan diharapkan dapat menambahkan literatur ataupun
studi tentang perancangan interior rehabilitas sosial yang baik. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup perancangan. Ruang lingkup perancangan sendiri ini didesain untuk anak-anak dengan jangkauan usia 12-18 tahun, atau dengan kata lain, anak-anak yang sudah berpendidikan di SMP. Lalu tempat ini pula menjadi tempat binaan untuk pengembalian fungsi sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial dari tiap-tiap anak. Ruang lingkup rehabilitas sosial ini pula mencakup berbagai aspek studi dan kasus yang berhubungan dengan ilmu kejiwaan, pendampingan, pelatihan, dan masih banyak lagi. Sehingga hal ini merupakan sebagai terminal tujuan akhir yang tentunya didukung oleh ilmu psikologi, sosiologi, kesehatan, dan ilmu ketuhanan, serta pengembangan masyarakat yang tentunya akan mendukung anak-anak terlantar ini untuk lebih maju. Oke, langsung masuk, siapa sih anak-anak terlantar ini? Nah, anak-anak terlantar ini bisa dikatakan anak-anak yang memiliki anak-anak yang berusia 5-18 tahun, bisa dikarenakan kemiskinan, kecacatan, korban bencana, ataupun yatim piatu, dan tidak dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya secara dasar dengan wajar, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Lalu selanjutnya masih banyak ciri-ciri dari anak terlantar sendiri. Di antaranya adalah salah satu atau kedua orang tuanya sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil, serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya, maka dapat digolongkan dengan anak terlantar. Selanjutnya, tidak memiliki satu atau dua orang tua karena meninggal dan tanpa dibekali secara ekonomi untuk belajar ataupun untuk melanjutkan pelajaran dalam pendidikan dasar. Selanjutnya, orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan. Lalu, keluarga tidak harmonis pun termasuk ke dalam ciri-ciri anak terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhan baik jasmani atau rohani. Nah, masuk ke penanganannya sendiri. Apa sih yang bisa ditangani untuk mengurangi dari angka anak terlantar ini? Udah banyak program-program pemerintah yang dilakukan, di antaranya membagikan sumbangan, terus memberikan pendidikan secara gratis, pendidikan dasar tentunya yang layak sesuai yang diwajibkan oleh negara, sehingga anak-anak dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan pendidikannya pun terpenuhi. Lalu tak lupa juga pemerintah menempatkan anak-anak ini di panti asuhan ataupun di luar panti. Nah, lanjut ke dampak dari banyak dampak yang bisa terjadi karena adanya anak terlantar ini. Pertama, kurangnya keterampilan kognitif. Perkembangan anak yang terganggu membuat keterampilan kognitif dari anak ini juga terganggu. Lalu buruknya kesehatan mental dan emosional. Faktor dari resiko ini, anak mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan jiwa lainnya, sehingga tentunya kesehatan mental dan emosional pun ikut terganggu. Selanjutnya, kesulitan bersosialisasi. Pengasuhan yang ditelantarkan ini bisa memiliki kesulitan bersosialisasi dan tentunya bisa berdampak negatif pada kemampuan anak untuk berteman di sekitar secara positif. Sehingga hal-hal ini bisa menyebabkan anak-anak ini berperilaku negatif, bahkan sampai berperilaku kriminal di masa dewasanya. Lalu selanjutnya dampaknya ada stres pasca trauma. Gangguan ini ditandai dengan berbagai gejala seperti mengalami kembali peristiwa traumatis, terus juga anak-anak cenderung menghindari orang, tempat, acara yang berkaitan dengan momen traumatis, sehingga ini bisa menyebabkan depresi, perilaku bunuh diri, penggunaan narkoba, dan banyak lagi yang tentunya menentang norma-norma dari kemanusiaan.
Dan yang terakhir ada masalah perilaku. Tentunya ini akan sangat berpengaruh kepada perilaku anak-anak.